Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga sobat-sobat bedek yang selalu setia dengan channel Bedek selalu dalam keadaan sehat, walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat. Di sini Bedek masih membahas tentang barang hilang. Jadi kemarin-kemarin sudah ada 4 part yang sudah Bedek bahas. Ini adalah part yang kelima. Jadi tentang barang yang hilang. Untuk part yang kelima ini itu tentang itu barang benar-benar hilang atau enggak. Maksudnya enggak hilang itu kesingsal. Kesingsal itu berarti lupa naruh dan sebagainya. Semacam itu. Ini hitungannya beda dengan 4 yang kemarin. Kalau yang 4 kemarin itu kan dibagi 3, hitungannya itu dibagi 3. Kalau untuk perhitungan ini itu dibagi 4. Jadi pembaginya 4. Jadi kalau kemarin itu contohnya Sabtu Pon ya. Sabtu 9, Pon 7. Jadi waktu barang itu hilang itu ingatnya waktu kapan? Masa hilangnya atau pas dicarinya nggak ada itu waktu kapan? Seumpamanya waktu hari Sabtu terus pasarannya Pon, berarti kan Sabtu Pon. Sabtu 9, Pon 7. Jadi neptu barang itu hilang dinilai neptunya 16. 9 tambah 7 16. Jadi 16 itu yang dibagi 4 untuk perhitungan yang kali ini tentang benar-benar hilang atau hanya lupa atau kesingsal atau semacamnya. Oke, kalau 16 dibagi 4 sisanya berarti 4 ya. Kalau 4 dibagi lagi berarti kan kosong, berarti sisanya 4. Jadi 16 dibagi 4 itu sisanya 0, nah kita ambil yang terbesarnya berarti 4. Di sini ada sisa 1, sisa 2, sisa 3, sisa 4. Itu nanti apa saja? Sebagai contoh di sini adalah Sabtu Pon. Jadi kita ingatnya barangnya hilang di Sabtu Pon. Sabtu Pon kebetulan ketemunya sisanya 4. Sisa 4 itu ketemu kleang. Kleang itu berarti yang ngambil itu orang lain. Yang mengambil barang itu orang yang tidak kita kenal. Berarti barang itu benar-benar hilang. Karena barang itu memang diambil orang yang tidak kita kenal. Orang yang kita tidak kenal, tidak tahu, orang lain lah ya. Udah orang lain, tidak kita mengerti sama sekali, itu kemungkinan besar memang diambil, dicuri, jadi hilang. Lalu bagaimana Ki kalau jatuh di satu, maunya bukan di satu pon ya, di neptu yang seumpamanya neptu 13, jatuhnya sisa satu. Sisa satu itu jatuh tiba di wit. Jatuh wit itu berarti barang itu tidak hilang, tidak dicuri orang atau tidak diambil orang. Barang itu hanya kita karena lupa naruh atau kesingsal. Itu karena diri kita ya. Kalau sisa 2 bagaimana? Kalau sisa 2 itu jatuh di empang. Jatuh di empang itu ada yang mengambil, cuman yang mengambil itu masih saudara kita. Masih saudara lah, masih kakak. Kalau kita sebagai adik mungkin yang ambil kakak, atau kita sebagai kakak ada yang ambil adiknya kita, atau saudara sepupu yang satu rumah. Jadi itu sebetulnya mungkin tidak hilang, itu hanya dipinjam tapi tidak memberitahu. Jadi diambil, dipinjam sementara tidak memberitahu, itu kemungkinan tidak hilang. Jadi yang pertama tadi yang jatuh di wit itu kan pohon, jatuh pohon itu karena diri kita kelupaan. Jatuh di empang itu karena saudara kita yang pinjam tapi tidak berkata ke kita atau tidak izin ke kita, jadi kita nganggapnya kok hilang kemana ya, padahal itu hanya dipinjam saudara kita. Oke, kalau yang jatuh ketiga itu tiba godong. Jatuh di godong itu berarti yang
mengambil itu eh, apa namanya, saudara dari pasangan kita, ipar lah. Ipar itu kan berarti saudara dari pasangan kita. Jadi kalau kalian yang sebagai laki-laki berarti saudara dari yang perempuan. Itu bisa saudara kandung atau saudara sepupu. Cuma di sini itu yang mengambil adalah saudara dari pihak perempuan, tapi ini sudah agak jauh, mungkin sepupu ya. Kalau udah agak jauh kan mungkin bisa jadi saudara sepupu. Kalau saudara kandung, ipar itu masih agak-agak dekat ya. Jadi ini masih saudara tapi sudah agak jauh. Ini bisa kemungkinan benar hilang atau kadang nanti dikembalikan. Kalau yang nomor 1 jatuh di pohon atau di bukit itu barang tidak hilang. Kalau jatuh di nomor 2 yang tadi tibo empang itu juga kemungkinan besar barang tidak hilang, hanya dipinjam saudara karena saudara kandung ya. Lalu yang ketiga, tibo di godong itu bisa hilang, bisa tidak. Karena yang nomor 3 ini tibo godong itu yang ambil itu saudara dari pasangan kita yang agak jauh. Agak jauh ini bisa diartikan jarang ketemu, tahu-tahu kan kita tidak tahu watak atau karakternya. Bisa jadi dia pas saat itu tahu barang tersebut itu dibawa, diambil untuk dipinjam, lupa naruh lagi atau lupa mengembalikan, atau memang ada niatan untuk mengambil. Jadi bisa benar-benar hilang, bisa kembali. Namun kalau yang keempat, kleang itu jatuh di kleang itu yang ambil orang lain, kita tidak tahu, tidak kenal, berarti ya memang udah nggak tahu nggak kenal, itu memang orang jauh, memang mungkin profesinya sebagai pencuri atau pengambil barang orang lain, itu pasti sudah hilang. Jadi kalau hitungan yang tadi sebagai contoh itu di 1 pon yang nilainya 16 dibagi 4 jatuhnya di 4, berarti itu barang memang hilang benar. Oke, nanti kalau perhitungan komplitnya sebetulnya dari part 1, 2, 3, 4, 5 ini juga digabung, nanti kita punya suatu kesimpulan barang itu benar-benar hilang, tidak bisa ketemu, lalu siapa yang ambil. Oke, semoga bisa bermanfaat, bisa nguri-nguri kebudayaan. Nanti masih ada tentang barang yang hilang itu menurut perhitungan-perhitungan yang lainnya. Untuk yang part 1, 2, 3, 4 bisa kalian simak di video Gibretek yang sudah tayang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.